Nah ini kalau misalnya udah BBM-nya naik, terus udah gitu akhirnya biaya operasional juga jadi naik. Belum lagi cuaca loh Mas Adrian. Kenapa? Kan kalau misalnya cuaca lagi buruk, mereka nggak bisa melaut juga. Oh iya benar juga. Harganya jadi semakin melonjak, terus udah gitu ya kasihan mereka-mereka juga yang jadi nelayan gitu kan. Ya itu kan hanya salah satu faktor. Benar. Tapi saya optimis lah di bawah kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti yang sangat berpengalaman di bidang kelautan dan juga perhubungan udara. Saya yakin lah nanti kehidupan para nelayan ini akan jauh lebih baik dan lebih sejahtera. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, karena Indonesia ini memang negara maritim gitu kan, memiliki 2/3 wilayah yang berupa lautan. Ini tak lantas membuat nelayan Indonesia hidup sejahtera. Masih ada lebih dari 70% nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan inilah potret nelayan tanah air serta dilema yang harus dihadapi oleh mereka. Indonesia, negara yang dianugerahi laut luas, sumber daya ikan melimpah di dalamnya. Tak heran profesi nelayan banyak dilakoni warganya. Potensi laut yang melimpah tak otomatis membuat nelayan Indonesia sejahtera seluruhnya. Indonesia memang mendominasi produksi perikanan di ASEAN. Namun dari total 2,7 juta nelayan di tanah air, lebih dari 70% diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Para nelayan miskin ini hanya berpenghasilan kurang dari Rp600.000 per bulan. Munasar adalah salah satunya. 45 tahun sudah ia menggantungkan hidup pada lautan. Memang awal mulanya lagi saya nelayan itu memang seperti ini nih. Dari ini turunan dari bapak saya ini. Cuman dulu agak kecilan perahunya. Sekarang agak gede ya, bukannya baru bekasan namanya. Itu kan pelaut tahu sendiri, mas aja bikin baru kan nggak kuat. Itu emang dari pertama ke laut ke saya ya ini seperti ini. Terus cuman kalau lagi bapak saya nggak pakai mesin, makanya tangan tuh kiri kanan seperti ini berdua, cuman makanya tangan depan belakang. Biasanya Munasar melaut bersama 4 kawannya. Ia menghadang segala risiko seperti ombak dan cuaca yang tidak menentu. Menguras tenaga demi penghasilan yang tidak seberapa. Dengan hasil tangkapan sekitar 20 kg per hari, mereka hanya mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp15.000. Belakangan, keresahan Munasar dan sesama rekan nelayan semakin bertambah. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan negara Republik Indonesia. Ini berarti jaring dogol andalannya tak bisa lagi digunakan. Padahal, pada jaring tersebut selama ini Munasar meletakkan harapan. Sebenarnya mah nggak setuju, cuman kalau pemerintah kan kuasa, jadi ya apa itu yang penting jangan saling ada yang dirugikan. Sebenarnya maksudnya dilarang asal harus diganti alatnya, maksudnya karena beli jaring lagi. Sebenarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan ini bukan tanpa alasan. Penggunaan pukat hela dan pukat tarik termasuk di dalamnya jaring dogol seperti milik Munasar dianggap merusak ekosistem lautan. Anak-anak ikan banyak yang ikut terjaring sehingga mengurangi populasi biota laut tersebut pada kurun waktu tertentu. Karena itulah kebijakan pemerintah juga disokong aktivis lingkungan hidup demi kebaikan para nelayan di kemudian hari. Jumlah produksi ikan kita itu kan semakin ya jumlah produksinya meningkat, tetapi jumlah ikan yang tersisa itu semakin berkurang, stok ikan kita semakin berkurang. Nah, selain itu ini juga berpengaruh terhadap ekosistem karena alat ya kayak cantrang ini kan dia langsung menyentuh ke terumbu karang. Nah, ini yang kemudian biasa menjadi faktor kenapa kemudian terumbu karang itu bisa rusak karena dia bersentuhan langsung dengan terumbu karang. Nah, ini yang kemudian menjadi, saya kira ya ada benarnya juga Menteri Susi mengeluarkan kebijakan itu. Ini sebenarnya bukan untuk melarang selamanya, tapi ini kita istirahatkan dulu. Untuk jangka panjang, lahan penghidupan nelayan bisa saja terlindungi. Namun tuntutan ekonomi membuat mereka masih menggunakan alat tangkap yang dilarang ini. Jangan ngomong langsung nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh.
Itu gimana solusinya, Mbak? Saya yang diminta itu solusinya, nelayan nggak boleh, tapi ganti jaring duitnya dari mana? Kalau saya sih nggak setuju banget, karena dari dulu saya kerja di begini buat makan anak bini, kalau mau diganti, mau dilarang, mau kerja apa lagi? Sama sekali tidak setuju. Alasannya kenapa menteri-menteri yang dulu aja biasa aja, kok kenapa sekarang ini ganti menteri dia dadakan begitu dilarang begitu aja. Ini kan nelayan kecil, terkecuali yang di atas 30 GT. Mencermati hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pelarangan alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan baru akan berlaku September 2015 mendatang. Kebijakan pelarangan akan diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah untuk sementara. Hingga saat itu tiba, para nelayan diberi kesempatan mengganti alat tangkapnya, seperti alat pancing dan karamba jaring apung untuk metode perikanan budidaya. Munasar harus siap menghadapinya. Dara Aurora, Bambang Adijatmiko melaporkan untuk NEA.